Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan taksonomi hewan. Dan insya Allah hari ini akan menjadi pertemuan ketiga kita dalam perkuliahan ini, yang mana saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan bagaimana cara membuat kunci determinasi dan juga bagan dikotomi konsep. Serta nanti di akhir saya berikan sedikit penjelasan tentang poin-poin apa saja sih yang nanti akan dipresentasikan dari hasil praktikum kalian gitu ya. Mungkin beberapa masih bingung apa saja yang harus disajikan dalam presentasi mulai minggu depan. Itu nanti akan sedikit saya beri gambaran. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana cara membuat bagan dikotomi konsep dan juga kunci determinasi. So, saya harapkan semuanya bisa berkonsentrasi sehingga bisa menyimak pemaparan yang akan saya bahas dari awal sampai dengan akhir. Baik, kalau begitu, saya mulai ya. Nah, untuk kunci determinasi, mungkin beberapa di antara kalian barangkali sudah pernah mendengarnya atau barangkali pernah membuatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dideskripsikan, kunci determinasi itu merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme, kemudian mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Jadi nanti isinya itu ada berbagai karakteristik yang biasanya dibuat dalam bentuk pernyataan yang berlawanan gitu ya. Kemudian ada nomor khususnya gitu ya, diberi nomor, dan nanti dari setiap nomor tersebut kita bisa menelusuri kira-kira untuk spesies A ini kunci determinasinya itu apa aja urutannya gitu ya. Sementara untuk kunci dikotomis atau kita sebut juga bagan dikotomi konsep, ini sebetulnya isinya berupa sederetan pernyataan-pernyataan yang terdiri dari 2 baris biasanya, ya, atau sering kita sebutnya kuplet. Dan setiap baris tersebut itu berisi pernyataan yang sifatnya berlawanan. Gitu ya, kalau misalkan yang satu memiliki daun, yang satu tidak memiliki daun misalkan ya, atau berkambium tidak berkambium, pokoknya setiap pernyataan yang dibuat itu berlawanan. Nah, tujuannya itu untuk mengelompokkan makhluk hidup dan biasanya berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan. Nah, ini prinsipnya disajikannya dalam kategori berlawanan. Itu untuk kunci dikotomi, gitu ya. Oke, ini kan baru deskripsinya saja ya, mungkin masih bingung kalau hanya dari deskripsi. Nanti kita langsung praktekkan. Oke, kemudian ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi ketika kalian nanti membuat kunci determinasi ataupun membuat bagan dikotomi konsep. Jadi yang pertama, karena ini bicara tentang kunci determinasi atau bagan dikotomi, berarti kuncinya itu harus dikotom atau berlawanan. Ya, pernyataan yang dibuat itu harus dikotomi, artinya 2 pernyataan yang sifatnya berlawanan. Misal, kalian mengelompokkan ada tumbuhan berbiji, lalu lawannya adalah tumbuhan tidak berbiji, gitu ya. Atau misalkan tumbuhan berspora, tumbuhan tidak berspora, gitu ya. Cara mudahnya tinggal ditambahkan tidak. Misalkan batang berkambium, lalu lawannya berarti batang tidak berkambium, gitu ya. Atau misalkan pinggiran daunnya bergerigi, lalu satu lagi pinggiran daunnya rata atau pinggiran daun tidak bergerigi. Prinsipnya pokoknya harus ada 2 kunci yang bersifat berlawanan, itu yang pertama. Kemudian, dari beberapa karakteristik yang kalian tentukan, pilihlah karakteristik yang memang mudah untuk diamati. Biasanya yang mudah diamati itu terutama dari ciri-ciri morfologi. Tapi kalian pun boleh menggunakan karakteristik berkaitan dengan ciri anatomi. Terutama kalau misalkan untuk spesies-spesies yang dalam kondisi seperti ini sulit untuk diamati langsung. Ya, kalau misalkan kalian pengamatannya itu lewat ruang virtual atau mencari referensi dari internet misalkan, itu boleh kalian menggunakan karakteristik yang berkaitan dengan anatominya atau sesuatu yang mungkin susah diamati secara langsung gitu ya. Beda dengan morfologi. Kalau morfologi kan ketika ada bendanya langsung atau objeknya langsung kita bisa langsung mengamati. Kalau anatomi itu perlu bantuan alat, misalkan bisa pakai mikroskop atau alat lainnya gitu ya. Jadi itu pun boleh sebetulnya. Oke, tapi yang diutamakan itu ciri morfologinya itu harus muncul.
Berikutnya, mendeskripsikan karakter dengan istilah umum sehingga orang bisa lebih mengerti. Misalkan nih, kalian ada yang mengamati cemara sama pinus. Itu boleh mendeskripsikan misalkan untuk daunnya, daun seperti paku. Gitu ya. Kebalikannya boleh dituliskan daun tidak seperti paku. Boleh seperti itu. Atau misalkan daun seperti paku. Yang satunya lagi daun seperti jarum. Itu boleh. Yang penting bicaranya tentang daun. Begitu ya. Yang satu seperti paku, yang satu seperti jarum. Misal, itu yang dimaksud mendeskripsikan karakter secara umum gitu ya, dengan istilah yang lebih umum. Atau bisa juga misalkan yang mengamati tentang alga, misalkan ya alga hijau. Ada yang menuliskan misalkan talusnya berbentuk seperti pita. Atau yang satu lagi misalkan talus berbentuk tidak seperti pita. Boleh seperti itu. Atau bisa juga misalkan yang satunya talus berbentuk seperti pita. Yang satunya lagi talus berbentuk seperti usus. Misalkan kayak gitu. Ya itu juga boleh. Cuma sekali lagi, cara yang paling mudah pernyataan keduanya itu adalah pakai kata tidak. Gitu, jadi berlawanan. Oke, kemudian gunakan kalimat sesingkat mungkin. Jadi tidak terlalu panjang. Buat kata kunci utamanya aja, gitu ya. Jangan misalkan dipanjangkan sekali. Buatlah lebih efektif, buat lebih singkat. Oke, kemudian nanti setiap kuplet atau setiap baris itu akan diberi nomor, diberi penomoran. Jadi nanti kita praktek langsung. Ya, ini hanya beberapa hal yang perlu kalian pahami atau perlu kalian perhatikan ketika nanti membuat kunci determinasi ataupun bagan dikotomi. Oke, nah ini tahapnya ya. Yang pertama itu pilihlah objek atau spesies atau spesimen gitu ya pada tingkat takson tertentu. Nah, untuk pembagian objek atau spesiesnya atau spesimennya itu sesuai dengan yang sudah saya bagi di awal perkuliahan. Misalkan untuk yang alga spesimennya apa saja, untuk yang paku apa saja, untuk yang lumut apa saja. Itu kan kalian sudah pada tahu semuanya ya. Jadi kisaran objek di situ yang perlu kalian amati. Ya, kalaupun misalkan nanti Bu ada yang mau dirubah itu boleh, tapi dikonsultasikan terlebih dahulu. Ya, misalkan kebetulan kalian nemunya adalah spesies A gitu ya, padahal yang diminta spesies B. Tapi A sama B itu sama-sama satu famili misalkan ya, kalian pakainya yang A gitu ya, nggak masalah. Tapi nanti tolong dikonsultasikan terlebih dahulu ya untuk dikonfirmasikan. Oke, berikutnya setelah objeknya ada, lalu kalian kalau misalkan objeknya langsung ya silahkan amati objek tersebut gitu ya, karakteristik-karakteristiknya. Yang paling mudah kalau misalkan objeknya ada ya berarti dari morfologinya dulu. Kalau misalkan mau lanjut yang anatominya juga boleh, tapi ketika tidak ada alat kalian boleh mengamati anatominya secara virtual. Gitu ya. Jadi nanti hasil pengamatan yang kalian peroleh entah itu dari ruang virtual atau pengamatan secara langsung nanti dibuat dalam bentuk tabel identifikasi. Ya, buat tabel identifikasi yang berisi ini biasanya deskripsi-deskripsi yang berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki objek tersebut. Misal gitu ya, mau ngamatin bentuk tubuhnya, ya apakah talus ataukah kormus. Gitu ya, apakah sudah bisa dibedakan akar batang daun atau misalkan belum. Ya, atau mungkin peralihan gitu ya. Kemudian kalau punya alat reproduksi misalkan bunga, dilihat bunganya misalkan tunggalkah atau majemukkah. Kalau misalkan bunganya majemuknya tipe apa? Ya. Lalu dilihat pertulangan daunnya atau venasinya misal gitu ya, menyiripkah atau tidak menyiripkah gitu ya, sejajarkah atau tidak sejajar, begitu ya, itu yang bisa kalian amati diantaranya seperti itu. Kemudian nanti di tabel identifikasi juga jangan lupa selain ada deskripsi itu perlu ada klasifikasinya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal banget. Jadi untuk tabel identifikasi itu memuat yang pertama ada klasifikasinya, kemudian ada deskripsi dari spesies tersebut, lalu ada gambar. Nah, gambarnya itu bersumber dari yang pertama itu gambar virtual, berarti boleh dari gambar internet. Kemudian yang kedua itu gambar pengamatan. Nah, untuk gambar pengamatan, bagi yang memang tidak bisa mengamati secara langsung, berarti tidak perlu ada gambar pengamatan. Ya, boleh hanya gambar virtual saja, atau misalkan mau lebih meyakinkan, misalkan kalian gambar virtualnya dibuat sketsa sendiri. Gitu ya, jadi menyandingkannya nanti antara gambar
virtual atau gambar dari sumber internet dan gambar sketsa sendiri, itu boleh. Atau misalkan Bu mau dari gambarnya gambar virtual saja, misalkan ya tanpa gambar sketsa dan juga tanpa gambar pengamatan, ya itu juga silahkan. Ya, tapi sebisa mungkin kalau kalian memang bisa menggambarnya atau membandingkan dengan gambar yang lain, itu lebih baik. Gitu ya. Oke. Berikutnya, jadi setelah buat tabel identifikasi atau tabel deskripsi tadi ya, dibuatlah bagan dikotomi konsep. Ya, kalian kayak bikin bagan konsep, tapi nanti ada aturannya ya, selalu harus dibagi 2 gitu ya, nggak bisa lebih dari 2. Nanti kita praktekkan. Jadi nanti setiap pembagian dikotominya itu sesuai dengan kategori yang dipilih. Gitu ya. Oke, kemudian setelah dibuat bagan dikotominya sampai dengan selesai, kita beri identitas nomor untuk setiap kategori atau setiap kelompok dikotomi. Misalkan dari yang paling atas itu 1A, 1B, kemudian 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Gitu ya, sesuai dengan jumlah kategori yang sudah kalian tentukan. Lalu berikutnya membuat kunci determinasi. Gitu ya, membuat kunci determinasi dari semua kategori atau karakteristik yang dipilih. Jadi dari bagan dikotomi tersebut ya, kalian pindahkan atau rubah bentuknya, ditransformasikan ke dalam bentuk kunci determinasi. Misalkan yang 1A tidak memiliki daun misalnya, 1B memiliki daun. Kalau misalkan yang 1A nanti larinya kemana, yang 1B lanjutnya kemana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ada gambarannya atau gambar praktek langsungnya. Dan terakhir itu menentukan urutan kunci determinasi untuk setiap spesiesnya. Jadi misalkan nanti ada spesies A, urutan kunci determinasinya apa aja, misalkan 1A, 3B, 4C, 5A, misalkan kayak gitu. Ya, sesuai dengan kategori yang sudah kalian buat. Oke. Nah, nanti berkaitan dengan pengelompokan dalam bagan dikotomi, prinsipnya seperti ini ya. Jadi nanti objek yang punya ciri yang sama itu pasti akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Ya kan? Misal kalian diminta untuk mengamati ada 10 objek atau ada 10 spesies. Kemudian kalian bagi misalkan jadi kategori pertamanya dilihat dari jumlah keping biji misalkan ya, misalkan jumlah keping biji. Anggaplah ada yang berkeping biji 1 sama berkeping biji 2, misalkan seperti itu ya. Nanti yang berkeping biji 1 ada 5 spesies. Yang berkeping biji 2 ada 5 spesies juga, misalkan seperti itu. Ya, jadi nanti objek yang punya ciri yang sama pasti dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Berikutnya, kan terus-terusan dikelompokkan gitu ya. Jadi kalau ada persamaan lagi nih di antara 5 tadi yang sudah dikelompokkan, ternyata ada persamaan karakter lagi gitu ya, dan juga ada perbedaannya. Nanti dipisahkan lagi gitu ya, yang sama karakternya dikelompokkan, yang beda juga dikelompokkan. Gitu sehingga terbentuk kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Oke, kemudian nanti tentunya dihasilkan atau diperoleh kelompok dengan persamaan dan perbedaan tertentu sampai pada ciri khas atau spesifik. Jadi kalau misalkan satu spesies tersebut sudah ketahuan ciri khasnya gitu ya, pasti itu akan langsung ditemukan spesimennya apa. Gitu. Misalkan untuk kategori yang paku misalnya, paku ekor kuda misalnya, atau Equisetum debile. Itu kan ciri khasnya misalkan bentuk tubuhnya itu seperti ekor kuda. Begitu kan? Jadi kalau misalkan udah nyampe bentuk tubuh seperti ekor kuda, itu udah pasti karakteristik dari Equisetum debile. Gitu ya. Tapi sebelum menjelaskan ke bentuk talus seperti ekor kuda, itu pasti ada penjelasan-penjelasan lain. Mungkin dilihat dari misalkan batangnya yang dominan hijau, atau misalkan daunnya yang ukurannya kecil gitu ya, atau duduk daunnya yang berkarang gitu. Pasti itu ada penjelasan-penjelasan dulu sebelumnya di atasnya gitu ya. Pokoknya tergantung kategori yang kalian tentukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini misal nih ya, ini misal pengelompokan. Saya punya 10 spesies misalnya, lalu dari 10 spesies ini bagan dikotomi yang pertama didikotomkan berdasarkan kategori X misalnya. Dari kategori X ini ternyata diperolehlah 5 kelompok atau 5 spesies di kelompok sebelah kiri, lalu
kelompok berikutnya. Berarti misalkan yang satu memiliki, yang satu tidak memiliki, misalkan seperti itu. Nah, dari yang 5 spesies yang memiliki ini, misalkan ya nanti ada persamaan lagi nih di antara 5 spesies ini gitu ya. Dibuatlah yang sama mana aja, yang beda mana saja. Terus-terusan seperti itu sampai ada kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau misalkan yang ini sudah dituliskan satu gitu, ini pasti udah spesifik. Udah langsung selesai si organismenya itu sampai di sini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam satu kelompoknya masih ada 2 organisme, berarti cari lagi karakteristik yang menunjukkan kekhasan masing-masing, sehingga 5 itu bisa dipisahkan dari 7, misalkan kayak gitu. Ya, itu salah satu contohnya untuk ilustrasi. Nah, sekarang kita mulai ke prakteknya, ya. Saya berikan contoh yang pertama. Nah, untuk yang contoh yang pertama ini, saya tidak mengelompokkan organismenya atau tidak langsung dalam bentuk spesies, ya, masih pada tingkatan takson yang lebih tinggi. Secara umum saja, ini masih secara umum. Kita lihat di contoh yang pertama. Kalau tidak salah, tadi saya mencantumkan ada 6 kelompok. Nah, ini ya, misalkan contoh tahap pembuatan kunci determinasinya. Misal, ini saya belum ke spesies ya, masih tingkatan takson yang lebih tinggi. Ada alga, Bryophyta, Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliopsida, dan Liliopsida. Ini misalkan ya, untuk objeknya. Berarti kalian kalau objeknya menyesuaikan dengan yang sudah di list sebelumnya ya. Berikutnya, setelah disediakan objeknya, saya mengamati ini misalkan ya, mengamati ciri-ciri morfologinya atau apapun gitu ya, entah secara ruang virtual atau misalkan boleh secara langsung kalau memang objeknya ada gitu ya. Lalu dibuatlah tabel identifikasi atau tabel deskripsi. Kalau di sini, karena saya tujuannya ceritanya hanya membuat kunci determinasi, saya tidak mencantumkan ada klasifikasi atau misalkan ada gambarnya gitu, tidak saya cantumkan di sini. Tapi kalau nanti di laporan praktikum, ya kalian harus ada klasifikasi dari spesies tersebut, kemudian harus ada gambar hasilnya, entah itu hasil pengamatan sama gambar virtual, dan juga ada deskripsinya. Itu harus ada kalau di laporan praktikum. Ya, begitupun nanti yang kalian presentasikan. Berhubung di contoh yang pertama ini saya mencontohkannya bukan dalam spesies ya. Ingat ini masih dari ibaratnya tuh masih dari divisi gitu ya, dari divisi alga, Bryophyta, Pteridophyta belum ke spesiesnya. Jadi saya tidak mencantumkan gambar, juga tidak mencantumkan klasifikasi. Ya, nanti itu ada di contoh yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang ini dulu ya, lanjutkan. Nah, misalkan untuk deskripsinya saya membuat untuk alga sampai dengan Liliopsida ini dibuat dalam bentuk kategori seperti ini. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ada yang talus, ada yang peralihan, ada yang kormus gitu ya. Kemudian pigmen. Untuk alga ini saya sebutkan bahwa ada pigmen dominan selain klorofil, misalkan ya kayak phycoerythrin, phycosanthin dan lain sebagainya. Sementara kalau yang Bryophyta sampai Liliopsida ini klorofil yang dominan. Kemudian lihat dari ada tidaknya pembuluh, alga belum punya, Bryophyta belum punya, Pteridophyta sampai Liliopsida ini punya. Lalu untuk alat reproduksi, alga misalkan spora, Bryophyta ini spora, paku juga spora. Sementara Pinophyta ini menggunakan biji yang ada di strobilus, kemudian untuk Magnoliopsida dan Liliopsida biji yang ada di bunga misalkan ya. Kemudian dilihat dari keping biji, yang ada keping bijinya misalkan Magnoliopsida dan Liliopsida. Magnoliopsida berkeping 2, Liliopsida berkeping 1. Ini yang saya tentukan ya. Kembali lagi penentuan kriteria ini silahkan terserah kalian. Ya, yang jelas diambil terutama dari ciri morfologinya dulu. Ketika ciri morfologinya misalkan belum mencukupi, mau menambah lagi data, boleh dari ciri anatominya. Begitu ya, atau misalkan struktur lainnya silahkan. Oke, selanjutnya ceritanya saya sudah punya tabel deskripsi ini. Gitu ya. Nah, untuk yang sudah kalian buat di tabel deskripsi, apakah semuanya harus dipindahkan menjadi bagan dikotomi gitu ya? Itu pun tergantung lagi pada kalian. Mungkin tidak semua yang kalian cantumkan di deskripsi ini harus masuk ke bagan dikotomi. Itu ya, tidak harus. Oke, misal nih, bagian bawahnya kita lihat, ini bagan dikotomi konsep dari alga sampai Liliopsida. Misal nih, yang pertama, tadi kan objeknya ada 6 kan, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan kalian objeknya 12, ya berarti tuliskan 1 sampai dengan 12. Ya. Saya membagi kategori pertama, misal dari bentuk tubuh ya, yang satunya berupa talus, yang satu lagi tidak berbentuk talus. Gitu. Bisa diikuti sampai sini ya. Kayak yang berbentuk talus dari 6 anggota ini ternyata cuma 1. Ya. Yang nomor 1 tadi alga.
Berarti kalau di sini sudah 1, tidak perlu dispesifikan lagi sebetulnya. Tapi kalau kalian misalkan mau menambahkan lagi nih keterangan di sini, misalkan ya, yang 1 ini boleh kasih keterangan di bagian dikotomi konsepnya, ini punya pigmen dominan selain klorofil, misal. Ditulislah bahwa ini adalah alga. Oke, berarti yang 1 udah selesai. Gitu ya. Karena di sini kan kelompoknya cuma 1 aja, nggak ada yang lain, nggak ada temennya. Beda sama yang ini. Yang sebelahnya, ini yang tidak berbentuk talus, itu kan berarti ada 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu tadi apa? Bryophyta, Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliopsida, dan Liliopsida. Gitu. Lalu saya bagi lagi. Ya, dibagi misalkan ada yang peralihan dari talus ke kormus. Lalu satunya lagi, kalian boleh nulis bukan peralihan atau langsung saja disebutkan Cormophyta sejati. Begitu. Nah, untuk yang peralihan dari talus ke kormus itu cuma 1, yaitu nomor 2. Nomor 2 ini misalkan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Karena ini sudah spesifik, sudah tidak ada temannya lagi, berarti boleh sampai sini juga nggak masalah bahwa lumut itu merupakan peralihan dari talus ke kormus. Atau misal mau kalian tambahkan dengan karakteristik lain, misal ya, belum memiliki pembuluh boleh, ya tulislah Bryophyta, begitu ya. Atau hanya sampai di yang atasnya saja, peralihan talus kormus juga nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, berarti Bryophyta selesai ya. Berikutnya yang Cormophyta sejati, ada 4 nih, ada 4 kelompok. Lalu saya kelompokkan lagi. Pertama ada yang reproduksi dengan spora, kemudian kategori berikutnya reproduksi bukan dengan spora. Boleh seperti itu, atau ditulisnya reproduksi dengan biji. Gitu ya. Nah, yang reproduksi dengan spora, ini ternyata objek yang ketiga yaitu Pteridophyta. Berarti Pteridophyta udah selesai. Gitu ya, karena di kategori ini kan nggak ada temannya. Gitu ya, cuma Pteridophyta saja. Kemudian reproduksi yang dengan biji, ini ada 3 kategori. Ya, berarti sisanya itu 4, 5, 6 gitu ya. Nah, yang 4, 5, 6 saya kategorikan lagi biji dalam Strobilus sama biji dalam bunga. Nah, kalau biji dalam Strobilus berarti ini adalah Pinophyta. Selesailah Pinophyta. Gitu ya. Kemudian yang biji dalam bunga berarti objek nomor 5 dan nomor 6. Gitu ya. Lalu saya buat lagi, saya bagi lagi, ada yang bijinya berkeping 2 sama biji berkeping 1. Yang berkeping 2 yaitu Magnoliopsida, yang berkeping 1 adalah Liliopsida. Berarti semuanya sudah selesai, karena sudah tidak ada yang perlu dibagi lagi kan, masing-masing sudah punya kategorinya sendiri. Oke, berikutnya setelah kalian buat bagan seperti itu, lalu diberi nomor, biar memudahkan. Ya, misalkan dikotomi yang pertama, ya pembagian yang pertama ini 1A, 1B. Gitu. Ya, lalu mana lagi yang ada dikotomi? Ini ada dikotominya nggak? Nggak ada, berarti yang ada itu yang sebelah sini kan? Nah, ini dikotomi yang kedua, misalkan 2A, 2B. Gitu. Ya, kalau misalkan yang sebelahnya lagi, misalkan masih ada nih yang sejajar gitu ya, sejajar dengan dikotomi yang kedua, kalian boleh 3B, 3C di sebelah sini. Itu silahkan. Ya, tapi berhubung yang tingkatan ini, yang dikotomi kedua sebelahnya nggak ada lagi kan, adanya langsung di bawahnya toh. Ya, di bawahnya misalkan di sini langsung tulis kelanjutannya 3A, 3B. Lanjut lagi yang bawahnya 4A, 4B. Bawahnya lagi 5A, 5B. Begitu ya, akhirnya dapatlah untuk penomoran itu kalian mulainya dari 1 sampai dengan 5. Yang masing-masing ada A dan B-nya. Begitu ya. Bisa diikuti sampai sini untuk penentuan atau membuat bagan dikotomi konsep. Oke, semoga bisa ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, nanti bisa langsung didiskusikan di grup. Oke, berikutnya setelah bagan dikotomi selesai, buatlah kunci determinasi. Kunci determinasi ini hanya memindahkan dari pembagian-pembagian dari bagan dikotomi. Kategori tadi dipindahkan. Misalkan di sini ada 1A, 1B. Yang 1A, 1B itu apa? Nah, ini berupa talus dan tidak berupa talus atau tidak berbentuk talus. Berarti kalian tuliskan bisa tubuh berupa talus. Yang bawahnya tubuh tidak berupa talus. Ya. Berikutnya 2A, 2B. Nah, 2A, 2B. 2A, 2B itu bicara tentang ada yang peralihan sama Cormophyta sejati. Berarti tinggal dituliskan bahwa 2A itu adalah peralihan talus ke kormus, kalau 2B Cormophyta sejati. Terus-terusan ditulis seperti itu sampai dengan kategori yang terakhir yaitu 5A dan 5B. Ya, di sini 5A berkeping biji 2, 5B berkeping biji 1. Kita cek betul atau tidak. Nah, ini 5A itu berbijing kepi 2, kemudian berkeping biji 2, yang 5B berkeping biji 1. Begitu ya. Bisa diikuti ya? Oke. Nah, berikutnya tinggal kalian beri keterangan atau beri alur.
Ya, jadi setelah ada kuplet-kupletnya ini, ya dari setiap kuplet ini nanti diberi kelanjutannya. Misal yang pertama, tubuh berupa talus. Lihat di sini di bagian dikotominya, yang tubuh berupa talus ini berarti hanya ada satu kelompok, berarti sudah spesifik, yaitu apa tadi? Alga. Gitu ya. Sehingga langsung saja di sini yang tubuh berupa talus itu adalah alga. Begitu. Ya, berarti yang satu ini udah selesai, alga. Lalu yang tubuh tidak berupa talus, lihat nih, yang tubuh tidak berupa talus larinya kemana? Nih, yang tubuh tidak berupa talus ternyata larinya ke kuplet nomor 2. Ya, jadi beri keterangan di sini bahwa kalau organisme tersebut atau objek tersebut tubuhnya tidak berupa talus, yang harus dilihat lagi adalah kuplet kedua. Berarti nomor 2 ini ya. Pilihannya antara peralihan talus ke kormus atau kormopita sejati, gitu ya. Kalau misalkan 2A peralihan talus ke kormus, ternyata di sini lihat. Nah, peralihan talus ke kormus itu adalah bryopita. Nggak ada lagi temennya karena cuma satu, ya kan? Cuma nomor 2 aja. Jadi di bagian 2A ini langsung tulis yang peralihan talus ke kormus itu adalah bryopita. Gitu ya. Sementara yang kormopita sejati berarti lanjutnya ke nomor 3. Gitu ya, di nomor 3 dilihat reproduksinya dengan spora. Kalau reproduksi dengan spora ternyata itu adalah pteridopita, berarti pteridopita sampai sini. Gitu aja terus-terusan sampai semua sampai semua kuplet atau semua kategori tadi selesai. Gitu. Ya, di sini kalian bisa lihat bahwa sampai yang terakhir, yang 5A itu berkeping biji 2 adalah Magnoliopsida, kemudian berkeping biji 1 adalah Liliopsida. Begitu. Nah, dari istilahnya kunci determinasi tadi, kalian bisa merumuskan atau membuat kunci determinasi untuk setiap kategori, untuk setiap objek. Misal di sini ya, untuk kunci determinasi Liliopsida. Liliopsida berarti ini kan, urutannya apa saja? Ini saya nulisnya 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Ya, cara yang paling mudah daripada kita mulai dari atas, mending dari bawahnya dulu. Misal ini ya, yang berkeping biji 1 atau Liliopsida. Ini lihat Liliopsida ini ada di angka berapa? 5B, berarti tulis dulu 5B. Nah, lihat 5B, 5 itu sumbernya dari mana yang ada angka 5? Berarti ini ya. Nah, 5, ini 5. 5-nya itu berarti ternyata ada di 4B, biji dalam bunga. Berarti tulis setelah 5B, 4B, dimundur gitu ya, mundur. 5B, kemudian 4B. Lihat dari 4B yang biji dalam bunga, yang ada 4 berarti mana ini kan? Nah, yang ada 4 berarti ternyata di sini di 3B, reproduksi dengan biji. Berarti dapatlah 3B. Lihat lagi, yang ada 3 setelah ini kan 3B angka 3 ya. Berarti di mana yang ini toh? Nah, angka 3. Angka 3 itu ternyata ada di kormopita sejati. Kormopita sejati adalah 2B. Dapatlah 2B. Kemudian lihat lagi, yang 2 itu berasal dari mana? Ternyata kelanjutan dari sini ya. Yang 2. 2B itu ternyata kelanjutan dari 1B. Tubuh tidak berupa talus. Jadi, kalau misalkan diurutkan, untuk Liliopsida itu adalah 1B, tubuh tidak berupa talus. Kemudian ke 2B, kormopita sejati. Lalu ke 3B, reproduksi dengan biji. Kemudian ke 4B, biji dalam bunga. Dan terakhir, berkeping biji 1. Itu adalah kunci determinasi untuk Liliopsida. Nah, ini kalian nanti buat untuk setiap spesies. Misal kalau yang diminta itu adalah Magnoliopsida, berarti kunci determinasinya atau urutannya seperti apa? Kalian bisa tentukan sendiri. Kalau dari sini berarti gambarannya hampir sama dengan Liliopsida ya kan? 1B, 2B, 3B, 4B. Yang membedakan hanya ujungnya. Kalau Magnoliopsida berarti 5A. Begitu ya. Kalau misalkan untuk alga mana? Ya alga ini di sini kan. Berarti alga hanya 1A saja. Gitu ya. Kalau Bryopita berarti 1B, 2A. Begitu. Ya, ini adalah yang paling sederhananya, yang paling simpelnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini sudah masuk ke spesies. Ya, objek yang diamati itu udah bentuk spesies. Nah, jadi saya mengambil contoh organisme atau contoh spesies dari kelompok Chlorophyta macroscopis. Ya, alga hijau yang sifatnya makroskopis. Kalau misalkan yang ditugaskan pada kelompok 1 itu kan alga dari semua
divisi ya, dari mulai chlorophyta, kemudian phaeophyta, rhodophyta, chrysophyta, dan juga ada yang cyanophyta. Itu diambil misalkan beberapa contohnya, ya kan? Tapi kalau di sini saya mencontohkan itu yang chlorophyta semua, tapi yang sifatnya makroskopis, gitu ya. Berhubung perkuliahan taksonomi tumbuhan ini dipadatkan, gitu ya. Jadi harusnya pembahasan alga itu bisa sampai oleh beberapa kelompok, gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, gitu ya, sehingga yang alga itu hanya dibahas oleh satu kelompok, dan itu pun untuk satu kelompoknya membahas secara keseluruhan, tidak per divisi, begitu. Ya, memang kondisinya seperti itu. Kayak misal nih, saya mengamati alga hijau makroskopis ini ada 15 spesies. Ya, dari mulai Ulphalactuca, Bornetella nitida, sampai dengan Nitella sp. Oke, 15 spesies ini saya amati secara virtual. Gitu ya. Kebetulan dulu kan saya punya pengalaman praktikum yang seperti ini ya. Jadi saya pernah mengamati langsung, walaupun itu dalam objeknya itu berupa bioplastik, tapi setidaknya itu pernah saya amati dan pernah digambar juga sketsanya. Ya, jadi di bawahnya dalam memuat apa istilahnya deskripsi itu saya menyandingkan nih. Di sini ada klasifikasinya, kemudian gambar dari referensi. Kalian tentukan kalau misalkan dari referensi ngambilnya dari apa gitu ya. Sumbernya, sumber gambar ini mungkin anonim atau memang ada autornya. Lalu gambar sketsanya seperti ini. Begitu ya. Kalau misalkan masih memungkinkan space dari apa istilahnya tabel ini, kalian boleh langsung menyandingkan klasifikasi, lalu berikutnya deskripsi, baru gambar referensi dan gambar sketsa. Misalkan kayak gitu. Tapi karena deskripsi yang saya buat itu agak panjang, sehingga saya memisahkan deskripsi itu pada tabel khusus. Ada tabel di bawahnya. Tergantung kalian apakah mau dipisahkankah deskripsinya atau disatukan dalam tabel ini, itu silahkan. Ya, jadi ini salah satu hal yang perlu kalian tampilkan nanti ketika presentasi, ya, hasil pengamatan ini. Ya, jadi sekali lagi di sini ada klasifikasinya, kemudian gambarnya. Nah, saya buat sampai 15 spesies tadi, ya, dari mulai Ulphalactuca, Bornetella nitida, kemudian Fallonia, Caulerpa, lalu Caulerpanya juga ada beberapa macam, ada Caulerpa taxifolia, ada Caulerpa cupressoides, ini macam-macam, tergantung objeknya gitu ya, tergantung objek yang diminta. Ada juga ini Caulerpa racemosa, ya, varian globosa. Oke. Nah, dari sini mungkin beberapa bisa langsung diketahui gitu ya. Yang terutama ini dari bentuk talus-talusnya. Nah, ini kayak misalkan yang ulva ini talusnya kayak apa? Talusnya kayak selada bokor misalnya. Nah, itu nanti dicantumkan di deskripsi. Ini misalnya saya lanjut ya. Nah, ini dia berikutnya yang tabel deskripsi. Nah, ini misalnya. Nah, berikutnya adalah identifikasi atau karakteristik dari alga makroskopis 1-15 tadi. Ya, dari mulai Ulphalactuca sampai dengan Nitella sp. Ini saya buat tabel deskripsinya seperti ini. Yang pertama misalkan Ulphalactuca, dilihat dari bentuk talusnya ini pipih atau lembaran. Karena dia pipih atau lembaran, talusnya itu saya tulis kategori di sini ya, talusnya berongga atau tidak. Ternyata dia tidak, ya kan, karena dia bentuknya pipih. Kemudian percabangannya, apakah dikotom atau tidak? Dikotom itu bercabang dua kan? Ini tidak dikotom. Lalu arah pertumbuhannya ini nyamping gitu ya, berarti arah pertumbuhannya horizontal. Gitu ya. Kemiripan, ini tadi yang kemiripan yang saya maksud itu untuk mempermudah orang dalam mengetahui gitu ya. Jadi cari kemiripan yang sifatnya umum, kayak misalkan Ulphalactuca saya sebutkan ini mirip selada. Ya, selada bokor. Karena kan dari katanya aja lactuca. Lactuca itu artinya selada. Ya, Lactuca sativa itu kan selada. Nah, ini Lactuca ini artinya dia mirip dengan selada. Ya, kemudian dilihat dari kandungan zat kapuri misalkan nggak ada. Ya, tahu dari mana ini kandungan zat kapuri ada atau tidak, yaitu berarti kalian searching sendiri secara virtual gitu ya. Yang jelas kan yang bisa diamati itu misalkan bentuk talus, ini morfologi. Talusnya berongga atau tidak, ini juga morfologi. Percabangan juga morfologi. Arah tumbuh juga morfologi. Kemiripan juga morfologi. Ya, kalau kandungan zat kapur atau anatomi yang lain, kalian boleh menambahkan dan itu boleh searching secara virtual gitu ya. Nah, berhubung alga ini kalian sebetulnya tidak ada objeknya langsung,
gitu ya, kecuali memang misalkan yang rajin nih nemu ada beberapa objek dari alga tersebut, misalkan dari laut kah atau dari air tawar kah nemu gitu ya, langsung mengamati langsung ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mungkin full untuk alga ini praktikumnya pengamatan itu berbasis ruang virtual gitu. Oke, kemudian ciri khasnya misalkan saya nentuin aja, sebutkan aja ciri khasnya bentuk talus lembaran tipis gitu ya, boleh ditambahkan seperti selada. Ya, ini dirangkum seperti itu boleh. Kemudian untuk Bornetella nitida misalkan ya bentuk talusnya ini kayak kantung. Gitu ya, karena kayak kantung berarti dia punya rongga. Jadi berongga. Bercabang atau tidak? Tidak ya, dia tidak dikotom. Kemudian arahnya masih horizontal, lalu mirip kayak timun gitu ya, mirip kayak timun dan habitatnya di air laut. Ternyata ciri khasnya saya tulis misalkan talusnya berbentuk lonjong menggelembung mirip ketimun, itu boleh seperti itu. Ya itu pokoknya untuk penentuan deskripsi itu saya serahkan lagi kepada kalian. Ya, jadi yang diutamakan tetap dari morfologinya. Setelah morfologinya selesai, mau ditambahkan dengan karakteristik yang lainnya itu silahkan. Bisa diikuti sampai sini? Semoga bisa ya. Oke, setelah si tabel yang tadi ada klasifikasi, ada gambar dan juga ada deskripsi. Ya, kita lanjut. Berarti lanjutnya itu, ini semuanya dideskripsikan ya untuk 15 spesies. Lanjut ke pembuatan bagan dikotomi konsep. Begitu ya. Saya langsung aja tulis di sini misalkan Chlorophyta macroscopis tadi objeknya atau spesiesnya dari spesies nomor 1 sampai spesies nomor 15. Gitu. Lalu saya bagi menjadi dua kategori ya, pasti dikotom itu pasti selalu dua. Yang pertama misalkan talus berongga sama talus tidak berongga. Ya, yang berongga itu yang mana aja? Yang tidak berongga yang mana saja? Ternyata dari hasil yang namanya tabel identifikasi atau tabel deskripsi tadi, yang berongga itu adalah spesies nomor 2, 3, 9, 10. Sementara yang tidak berongga 1, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 15. Misalkan yang ini ya, atau selain dari 2, 3, 9, 10. Itu talusnya tidak berongga. Oke, kemudian yang berongga ini ada 4 kan, ada 4 spesies, saya bagi lagi. Ada yang talusnya bulat sama talus tidak bulat. Yang bulat itu yang kayak mentimun yang gitu tadi ya. Nah, yang talus bulat ini ada 2 kategori, yaitu Bornetella sama Fallonia. Nomor 2 dan nomor 3. Lalu dari nomor 2 nomor 3 ini kan 2 sama 3 harus dipisahkan. Nah, saya memisahkannya. Yang pertama itu ada yang seperti timun, lalu ada yang seperti balon. Nah, yang seperti timun itu adalah Bornetella, sementara yang seperti balon adalah Fallonia. Begitu ya. Lalu yang talusnya tidak bulat, artinya ini ada yang spesies nomor 9 sama 10, saya bagi lagi karena 9 dan 10 harus dipisahkan. Ya, saya pisahkan. Yang pertama itu ada seperti spons, ya, codium, sama yang nomor 10-nya ini juga seperti spons tapi teksturnya rapuh. Ya, teksturnya rapuh misalkan codium. Nah, berarti ini udah selesai kan? Yang nomor 2 sudah spesifik, 3 sudah spesifik, nomor 9 sudah spesifik, 10 sudah spesifik. Selesai kan yang ini? Berarti tinggal kalian memecah lagi yang tadi, yang talusnya tidak berongga. Misal yang talus tidak berongga di sini ada 11 spesies ya. Dari 11 spesies ini saya bagi yang pertama, percabangan tidak dikotom. Ya, kemudian percabangan dikotom. Nah, kebetulan yang percabangan dikotom ini cuma ada 1, yaitu nomor 7 aja. Nomor 7 atau itu adalah Halimeda. Ya, jadi percabangan dikotom boleh langsung ditulis di sini Halimeda atau nomor 7. Atau boleh lagi dituliskan ciri spesifiknya, misalkan saya tambahkan memiliki zat kapur, itu silahkan. Ya, akhirnya dapatlah Halimeda. Oke, selesai ya nomor 7. Lanjut berarti yang di sini sisanya. Terus-terusan seperti itu. Ya, misalkan dari sisa 10 spesies ini saya bagi berdasarkan habitat, misalkan air laut sama air tawar. Ya, yang air tawar ada 2 spesies, yang air laut ada 8 spesies. Nah, yang air tawar ini ternyata nomor 14 sama 15. 14 sama 15 kan harus dipisahkan lagi kan? Makanya yang dipisahkan misalkan yang pertama itu globul di atas ketiak cabang. Ya, lalu ada globulnya di bawah ketiak cabang. Ya, ini sebetulnya dari referensi virtual juga ada, diamati juga bisa kalau kebetulan bagian dari spesimennya lengkap. Misalkan yang di atas ketiak cabang itu adalah Nitella, yang di bawah ketiak cabang adalah Chara. Berarti Nitella sama Chara udah spesifik, udah selesai. Ini nggak perlu dipisahkan, nggak perlu dicabangkan lagi karena udah sampai pada spesiesnya, ciri khas spesies. Tinggal yang ini kan, tinggal yang 8 sisanya dibagi lagi terus sampai semuanya punya karakteristik yang spesifik.
Ya, buat bagan dikotomi seperti ini. Nah, setelah ada bagan dikotominya terbentuk semuanya, tinggal kalian nomori. Ya, setiap kupletnya dinomori. Misal, kategori dikotomi yang pertama, ini anggaplah 1A, berarti yang ini 1B. Gitu ya. Kuplet nomor 1. Lihat berikutnya, cabang berikutnya berarti kuplet nomor 2. Ini 2A, ini 2B. Gitu. Ya. Nah, kalau yang di contoh pertama, itu kan ke sampingnya nggak ada lagi ya. Tapi kalau di sini, nih di sini ada apa istilahnya dikotomi yang sejajar lah ibaratnya. Jadi untuk setelah nomor 2 kan nomor 3. Nah, nomor 3-nya sebisa mungkin jangan menomori ke bawah, tapi ke samping dulu. Ini kan 2, baru di sini 3A, 3B. Lalu turun ke bawah, baru angka 4 ya. 4A, 4B. Ya, ini ketika misalkan ada lagi 5A, 5B. Ke sampingnya 6A, 6B. Begitu. Ya, jadi sebisa mungkin misalkan, Bu, boleh nggak kalau di sini misalkan 1A, 1B, terus ini ngebagi 2A, 2B. Di sini deh, jadinya ini 3A, 3B, ini 4A, 4B. Boleh sebetulnya, tapi lebih baik yang satu jajar, ya istilahnya satu barisan, satu kedudukan lah ya, keluar cabangnya itu mengikuti urutannya. Kayak misalkan ini kan cabang pertama berarti 1A, 1B. Nah, cabang pertama ini ada dikotomi lagi, ini dikotomi kedua, ini dikotomi ketiga. Berarti penamaan kupletnya sesuai dengan dikotominya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, yang nomor 2 kan bercabang lagi nih. Ya, bercabang lagi. Ada talus bulat sama talus tidak bulat. Berarti ini adalah dikotomi keempat yang sini. Ya, karena talus bulatnya dia bercabang lagi toh. Ya, jadi 4, kemudian dikotomi ke-5, dikotomi ke-6. Jadi kalau bisa penamaannya itu ngurut. Ya, jangan langsung dihabiskan semua gitu ya. Sebisa mungkin diurutkan sesuai dengan kedudukan dari dikotominya. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan maksud saya jelas. Jelas bisa diterimanya gitu ya. Kalau misalkan masih pusing, masih bingung, nggak apa-apa, nanti boleh langsung kita diskusikan. Nah, berikutnya setelah dibuat bagan dikotomi, baru kita buat kunci determinasi. Nah, untuk kunci determinasinya tinggal memindahkan setiap kuplet tadi. Misalkan kuplet yang pertama atau kategori yang pertama dilihat dari berongga tidak berongga. Ya, 1A berongga, 1B tidak berongga. Ya udah tinggal tuliskan aja. Talus berongga, talus tidak berongga. Lanjut tadi yang kuplet kedua apa? Bicaranya tentang bentuknya talus bulat, talus tidak bulat. Gitu ya. Yang tiga ini misalkan dilihatnya kita pokoknya sesuaikan aja dengan ini. 3 ini berarti nih percabangan tidak dikotom sama percabangan dikotom. Nanti ditulis percabangan tidak dikotom, percabangan dikotom. Terus-terusan seperti itu sampai berapa kuplet. Ini lihat terakhir itu sampai dengan 14 ya. 14. 14A, 14B. Ini seperti intestin sama seperti pita. Kita lihat yang 14-nya. Nah, ini 14A seperti intestin, 14B seperti pita. Jadi si kunci determinasi ini hanya tinggal memindahkan kuplet-kuplet atau kategori-kategori pernyataan-pernyataan pengklasifikasian tadi yang ada di bagan dikotomi dipindahkan ke dalam bentuk pernyataan. Gitu ya, pernyataan masing-masing kuplet itu ada 2 pernyataan. Oke. Nah, berikutnya tinggal diurutkan ini. Istilahnya alurnya. Kita lihat ya, misalkan nih. Untuk yang pertama, dilihat kan pertama ada 1A, 1B. 1A itu berongga, talus berongga, 1B tidak berongga. Kalau dia talusnya berongga berarti lari ke nomor 2. Kalau tidak berongga berarti larinya ke nomor 3. Ya kan, kali ini 3A, 3B. Oke, kita lihat. Kalau berongga berarti ke 2. Nah ini, kalau talusnya berongga berarti larinya ke nomor 2. Kalau talusnya tidak berongga berarti nanti larinya ke nomor 3. Ya, kalau kalian mau mengidentifikasi satu spesies, misalkan ini talusnya berongga ke nomor 2, berarti lanjut nomor 2-nya dilihat ke sini nomor 2. Pilihannya apakah bulat atau tidak bulat. Begitu, ya. Kalau misalkan talusnya bulat, berarti larinya ke nomor 4. Ini dituliskan nomor 4. Betulkah ke nomor 4? Talusnya bulat. Nah, ini ya. Talus bulat. Kalau talus bulat berarti larinya ke nomor 4. Kalau talus tidak bulat larinya ke nomor 5. Gitu ya, berarti di sini juga dikasih tanda. Kalau talus bulat larinya ke nomor 4, kalau tidak bulat larinya ke nomor 5. Gitu ya. Kalau misalkan nih, kayak misalkan ini ya, ini dituliskan Halimeda, berarti ini sudah spesifik untuk Halimeda.
Ya, Halimeda kita lihat, di sini Halimeda itu adalah 3B. Kita lihat 3B tadi apa? 3B adalah percabangan dikotom, betulkah? Kita lihat. Nah, ini Halimeda. Halimeda itu percabangan dikotom, berarti dapat urutannya ya. Halimeda itu dia 3B, kemudian 3B ini berasal dari 1B. Artinya kunci determinasi untuk Halimeda adalah 1B, 3B. Gitu. Ya, kalau urutan kunci determinasi untuk Bornetella apa? Berarti ini lihat, Bornetella ini dari 4A. 4A ini berasal dari 2A, 2A berasal dari 1A. Berarti untuk Bornetella kunci determinasinya adalah 1A, 2A, 4A. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini sehingga nanti di bagian ujungnya itu semua spesies sudah harus dispesifikan. Ya, terakhir ini yang 14B itu adalah yang seperti pita adalah Entomorpha linza. Nah, misal ini berikutnya ini ada kalian nanti urutkan per spesies, urutan kunci determinasinya seperti apa. Misalkan untuk Ulva lactuca nih ya. Ulva lactuca berarti ini kan ya. Ulva lactuca itu berarti 13A. Akhirnya adalah 13A ya kan? Nih 13A. Kemudian 13A ini berasal dari mana? Cari angka 13 di sini kan ini ya. Nih, yang lari ke 13 itu adalah 11A, berarti 11A. Lalu 11A ini berasal dari mana? Ternyata di sini angka 11, berasalnya dari 9, 9A. 9A berasalnya dari mana? Kita lihat yang 9A, ini 9A berasal dari sini ternyata ya. 9A itu berasal dari 7A. 7A asalnya dari mana? Ini lihat angka 7 di sini. Dari 6A. Begitu ya, dari 6. 6A. Nah, 6A ini berasalnya dari mana nih? 6A. 6A ternyata kita lihat nih yang 6 itu dari 3A. 3A dari mana? 3A dari sini kan? 3A itu talus tidak berongga. Sehingga kalau misalkan diurut dari atas ke bawah, urutan kunci determinasi yang si Ulva itu pertama talus tidak berongga kan, berarti 1B. Dari 1B ke 3, 3-nya adalah 3A. Gitu ya. Dari 3A larinya kemana ini? Nah, ini udah diurutkan ya. 1B, 3A, 6A, 7A, 9A, 11A, 13A. Ini adalah urutan kunci determinasi untuk Ulva lactuca. Bagaimana kalau misalkan untuk Enteromorpha linza? Silahkan kalian urutkan sendiri. Begitu. Ya. Oke, nah karena ada 15 spesies, berarti dibuatlah kunci determinasinya untuk 15 spesies tadi. Begitu, ya. Gimana? Pusing? Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa dicerna apa yang saya paparkan ya. Oke, itu adalah tahapan untuk membuat bagan dikotomi konsep dan kunci determinasi. Nah, sekarang kalian mulai latihkan pada masing-masing spesies yang sudah dibagi untuk diamati. Misal yang dapat alga silahkan persiapkan objeknya. Gitu ya, yang dapat lumut juga sama, yang dapat paku, yang dapat pinopita, yang dapat liliopsida, magnoliopsida, familinya apa, misalkan kebagiannya, itu kurang lebih langkahnya sama seperti itu. Ya. Dari mulai mengamati objeknya, kemudian membuat tabel identifikasi. Tabel identifikasinya tadi harus ada klasifikasinya, kemudian ada gambarnya juga, dan juga ada deskripsi atau ciri-ciri dari spesies tersebut. Ya, kalau misalkan gambar atau tabel deskripsinya mau dipisahkan dari klasifikasi dan gambar itu boleh, silahkan. Ya, dibuat terpisah silahkan. Pokoknya senyamannya kalian menyajikan data. Ya, boleh semuanya dalam bentuk tabel atau boleh dipisah. Oke, setelah itu dari deskripsi yang sudah kalian buatlah bagan dikotominya. Ya, buat bagan dikotomi sampai dengan selesai, semua kategorinya bisa dideskripsikan atau dibagi ya berdasarkan kategori, kemudian nomori dari mulai 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B sampai dengan paling akhir itu dapatnya berapa. Nah, setiap kuplet atau setiap kategori tadi kalian rubah ke dalam bentuk kunci determinasi. 1A apa, 1B apa. 2A, 2B apa. Urutkan sampai selesai, lalu nanti setiap ujung dari kupletnya diberi nomor, misalkan 1A. Kalau 1A nanti larinya ternyata ke nomor 3B atau nomor 3, misalkan larinya ke nomor 3. Lihat nomor 3 itu ada 3A, 3B. Ya, apakah 3A sudah spesifik? Menunjukkan ciri spesies? Kalau belum, berarti yang 3A itu larinya kemana? Lanjutnya kemana? Gitu. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Nah,
Ini dia, nanti yang perlu dipresentasikan dari hasil praktikum kalian itu apa aja sih, Bu? Gitu ya, apakah harus sama istilahnya penjelasan materi detailnya juga gitu? Itu nggak harus ya. Jadi untuk di awal, misalkan kalian udah menyajikan judul atau apa gitu ya, judul praktikumnya. Lalu sebagai pengantar, kalian jelaskan terlebih dahulu tinjauan atau deskripsi teorinya secara umum saja, ya, berkaitan dengan bab masing-masing. Misal kalau yang membahas tentang alga, itu kalian deskripsikan alga itu karakteristik umumnya seperti apa, kemudian terutama pengelompokannya dibagi menjadi berapa kelas misal. Gitu ya, kayak kloropita, apakah dibagi lagi ada kelas-kelasnya gitu ya, disampaikan saja secara umumnya saja untuk pengklasifikasian. Kemudian rhodopita apakah ada kelasnya gitu ya, tidak harus sampai detail sampai spesiesnya, nggak harus. Itu yang penting ada pengklasifikasiannya di taksa yang paling tingginya nggak masalah, misalkan hanya sampai pada pembagian kelas itu silakan, atau misalkan Bu mau sampai ke pembagian ordo dijelaskannya silakan. Itu kembali lagi pada kalian. Yang jelas perlu ada pengantar dari materi tersebut. Ya harus ada penjelasannya, karena di laporan praktikum pun itu kan ada landasan teori. Nah, jadi landasan teori yang disampaikan itu landasan teori yang sesuai dengan laporan praktikum kalian. Gitu ya. Nah, berikutnya setelah menyampaikan pengantar teori, baru ke kegiatan praktikumnya. Nah, kegiatan praktikum yang pertama sampaikan tempat dan waktu pelaksanaannya. Ya, di mana, kapan, jam berapa gitu ya. Lalu alat dan bahannya serta prosedur kegiatannya. Kalian melakukan praktikumnya seperti apa? Apakah full di ruang virtual atau apakah ada objek yang diamati gitu ya? Kalau misalkan ada objek yang diamati, sertakan objeknya mana gitu. Ya, nanti boleh dituliskan misalkan objek yang diamati, anggaplah misalkan yang mengamati lumut. Jadi lumut ini diamatinya ada yang pakai ruang virtual, ada yang diamatinya dalam bentuk awetan segar. Ya, atau spesimen segar misalkan seperti itu. Oke, nah setelah menampilkan kayak misalkan alat bahan sama prosedur kerjanya, barulah tampilkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang ditampilkan tadi berarti dalam bentuk tabel pengamatan. Kalau yang membuatnya dalam bentuk tabel pengamatan, gitu ya. Memuat apa aja? Gambar. Pasti ya, gambar virtual itu wajib ada ya. Kemudian gambar hasil pengamatan kalau memang mengamati secara langsung. Atau misalkan gambar sketsa yang kalian buat sendiri juga itu boleh. Lalu ada klasifikasinya dan juga ada deskripsi karakteristik dari spesies yang kalian amati. Itu ditampilkan, semuanya dijelaskan. Itu yang betul-betul dijelaskan gitu ya. Kalau yang pengantar tadi di awal itu hanya mengantarkan teoritik secara umum saja. Kalau sudah membahas spesies itu berarti dideskripsikan secara khusus. Ya, dari mulai klasifikasinya, karakteristiknya sampai misalkan gambarnya. Begitu. Oke, berarti kalau misalkan yang dapat 12 spesies, ya 12-nya dijelaskan. Ya, klasifikasinya bagaimana, deskripsinya seperti apa, lalu gambarnya seperti apa. Jelas ya? Selanjutnya, menyajikan bagan dikotomi konsep. Ya, jadi kalian tampilkan bagan dikotomi konsep yang sudah kalian buat. Gitu ya, versi kalian tuh seperti apa, bagan dikotomi konsep. Kalian membaginya menjadi kategori apa saja, itu kan akan nampak atau terlihat dari bagan dikotomi konsep yang sudah kalian buat. Oke, setelah bagan dikotomi konsepnya disajikan, lalu berikutnya sajikanlah hasil kunci determinasinya untuk secara keseluruhan. Ya, kunci determinasi. Misalkan tadi membuatnya itu ada membaginya jadi 12 kategori. Misalkannya dari nomor 1 sampai 12. Masing-masing ada 1A, 1B sampai 12A, 12B itu ditampilkan seperti apa, gitu ya. Kemudian polanya juga kalau dari 1A kemana, kalau dari 1B kemana, gitu. Ya, itu adalah kunci determinasinya secara umum. Berikutnya, dibuatlah urutan kunci determinasi untuk setiap spesies. Misalkan spesies yang pertama itu dilihat dari kunci determinasi, ternyata urutannya adalah 1A, 2B, misalkan 4C, dan 5A, misalkan kayak gitu. Ya, lalu spesies yang kedua seperti apa? Spesies ketiga yang bagaimana urutannya. Begitu ya. Dan terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kalau misalkan sebelum kesimpulan ada yang mau dibahas lagi, itu boleh kalian bahas. Ya, karena kan biasanya kalau dalam laporan penelitian setelah hasil pengamatan itu ada pembahasan. Gitu ya. Kalau dalam bentuk presentasi seperti ini, pembahasannya mau disampaikan lagi silahkan. Kalau memang yang belum terbahas dari hasil pengamatan tadi, ada yang misalkan yang perlu ditambahkan, misalnya belum sempat dibahas, itu boleh disampaikan lagi yang kurangnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup, ketika kalian menjelaskan hasil pengamatan itu menurut kalian sudah cukup, gitu ya, boleh langsung ke kesimpulan.
Begitu ya, langsung kesimpulan. Dan terakhir ya sudah, berarti ditutup kalau sudah sampai pada kesimpulan. Gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-temannya ada yang kurang paham, bisa langsung didiskusikan di forum diskusi. Begitu, itu gambarannya ya. Jadi yang utama itu adalah menyajikan atau mempresentasikan hasil pengamatan kalian, seperti itu ya. Kalau untuk format laporannya itu kan sudah saya share ya di pertemuan sebelumnya, itu membuat apa saja. Nah, kalian nanti sebelum presentasi berarti minimal itu sudah harus mengirimkan dulu ke saya laporan praktikumnya. Gitu ya. Kalau misalkan perlu untuk dikonsultasikan, ya silakan konsultasi. Kalau menurut kalian sudah cukup nih, sudah pede untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian atau hasil praktikum kalian, ya silakan tidak dikonsultasikan juga tidak apa-apa. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa difahami. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, salah kata, ketukar-tukar katanya, terlalu cepat atau bagaimana, saya mohon maaf. Bagi yang belum paham atau perlu lagi untuk konsultasi, perlu lagi untuk diskusi, jangan ragu untuk langsung diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.